Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Memang cantik pohon kemari, pohon kenari tumbuh di tepi kanal. Saya sengaja berdiri supaya gambarnya dekat dengan jenderal. Yang sama kita hormati Bapak Maijen TNI Andi Rahmat beserta seluruh pejabat Pasmar 3, para pasukan, ibu-ibu, semua yang berhadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Saya pagi ini tidak hanya senang dan bahagia, tapi juga insya Allah gambarnya gagah, dan kita lihatlah nanti berapa like dan share. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kebahagiaan saya pagi ini. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai saya coba untuk merangkai kata, maka kata juga tak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam perasaan saya hari ini. Andai saya ungkapkan juga, rasaku belum tentu rasamu. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan jenderal, kebaikan keluarga besar Pasmar 3 insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau mengajak untuk membaca pola. Pola ini nanti akan berlaku juga di negara-negara lain. Yang pertama, masyarakat, mahasiswa, aktivis, LSM dihasut dengan isu-isu supaya terjadi unjuk rasa. Setelah terjadi unjuk rasa, kekacauan, sudah disiapkan kepala negaranya, namanya Reza Pahlavi dari Amerika, yang sudah disimpan sejak tahun 1979-1980. Ternyata apa yang terjadi? Unjuk rasa, provokasi, gagal. Karena gagal unjuk rasa provokasi massa, maka naik level 2. Apa itu? Ekspansi tentara. Jadi nanti kalau terjadi di tempat lain, kita sudah baca polanya. Oh, ini dulu. Pertama, kerahkan massa dengan uang dari luar negeri, melalui intelijen, melalui macam-macam agen-agen. Kalau gagal pengerahan massa, maka akan masuk serangan tentara. Karena gagal pengerahan massa, maka masuklah tentara. Dan mereka punya prediksi hanya 4 hari saja. Dalam 4 hari Iran akan tumbang, Khamenei akan mati, presidennya sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Ternyata dalam waktu 4 hari serangan tentara, Khamenei memang meninggal, tapi tentaranya tidak kalah kuat. Akhirnya setelah 4 hari, Donald Bebek minta gencatan senjata. Betul kata Haji Roma Irama, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Dan sampai hari ini masih bertahan dengan tawar-menawar, Selat Hormuz dan lain sebagainya. Ini pola bisa terjadi di mana? Tapi kalau negara itu terlalu kecil untuk dikerahkan massa, tidak perlu pakai tentara terlalu banyak, cukup dicomot malam-malam, gak perlu banyak, hanya beberapa pasukan datang untuk mengambil kepala negara. Ini terjadi di Venezuela. Apa yang dialami oleh siapa namanya itu?
Maduro. Saya sebetulnya ingat, cuma ngetes aja. Maduro ditarik. Jadi 3 pola ini terjadi. Kalau negara itu lemah, comot aja langsung. Kalau dia kuat, kacaukan dengan unjuk rasa. Gagal unjuk rasa, tentara. Maka pertahanan benteng terakhir NKRI ada pada tentara. Tentara, ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Indonesia bukan gurun pasir seperti Iran. Indonesia maritim. Maka yang menjaga pantai-pantai, pelabuhan-pelabuhan tikus, hutan-hutan bakau ini, yang paling berat perjuangannya adalah angkatan laut marinir. Maka oleh sebab itu tadi jenderal mengatakan ke saya, ini latihan nembak Ustaz. Soalnya kalau nggak dilatih nanti lupa cara menembak. Saya pun ikut juga tadi. Terus ditanya, gimana perasaan Ustaz setelah menembak tadi? Lepas segala kemarahan saya. Saya lepaskan ke peluru-peluru itu. Itu makanya ceramahnya udah agak lembut ini. Kalau enggak biasanya ke suara menggelegar. Jadi menjadi tentara itu bukan saja sekedar pengabdi negara, tapi juga insya Allah menjadi amal soleh. Berapakah umur Nabi Muhammad ketika menjadi panglima perang Badar? Jangan jawab. Kalau saya dalam ceramah itu ada seperti bertanya, nggak usah dijawab. Nanti saya jawab sendiri. Berapakah umur Nabi Muhammad SAW ketika menjadi panglima perang Badar? Kita hitung sama-sama. Nabi mendapat wahyu umur 40. Berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Pindah ke Madinah tahun kedua terjadi perang Badar. Jadi kalau gitu cara ngitungnya 40 tambah 13 tambah 2. Memang jam-jam segini susah ngitung memang. 40 tambah 13 53. 53 tambah 2 55. Nabi Muhammad SAW umur 55 menjadi panglima perang. Naik kuda dari Madinah ke Badar jaraknya 150 km. Kalau 150 km naik kuda sekarang 2 jam, kata pelatih kuda 1 jam naik kuda itu sama dengan 1000 kali push up Ustaz. Apa maknanya? Bahwa Nabi itu umur 55 sangat sehat jadi panglima perang. Itu Nabi Muhammad. Apa yang terjadi pada umat Nabi Muhammad sekarang umur 55? Diabetes mellitus, asam urat, asam lambung, jantung koroner. Kalau kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Ini kayaknya Ustadz Somad dapat bocoran ini. Enggak. Jadi yang pertama mesti sehat. Ustadz Somad kelihatannya sehat. Tadi malam dari Jakarta naik pesawat, langsung landing Sorong, sarapan di rumah Haji Nur, langsung bersama Ustadz Fadlan. Sekarang sudah tausiah. Ustadz ada penyakit. Saya tidak ada penyakit. Kenapa? Saya nggak pernah periksa. Tapi tentara mesti periksa berkala, medical check up, karena dia tidak hanya menjaga istrinya, dia tidak hanya menjaga anaknya. TNI, Angkatan Laut, Marinir menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka katakan ke istri, aku tidak hanya menjagamu sayang, sedangkan ibu pertiwi aku jaga, apalagi ibu anak-anak.
Nabi Muhammad SAW bukan hanya imam sholat, Nabi Muhammad bukan hanya sekedar khotib Jumat. Nabi Muhammad panglima perang, umur 55 tahun, perangnya namanya Perang Badar, pasukannya 313 orang, musuhnya 10 kali lipat alias 3.000 orang. Dan Nabi Muhammad menang. Berapa dapat ghanimah, harta rampasan perang? Disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh seorang penulis dari India namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Bagus buku sejarah ini dibeli. Sudah ada terjemah bahasa Indonesia. Oh, ujung-ujungnya Ustaz Somad jual buku. Bukan. Buku ini kalau dibeli saya nggak dapat royalti apa-apa. Tapi saya suka buku ini. Harganya cuma 50.000. Kalau naik, saya nggak tanggung jawab. Berapa harta rampasan perang yang diperoleh waktu perang Badar? Di situ tertulis la taqillu an 50 alfi dinarin, 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping. Satu keping uang dinar beratnya 4,25 gram. 4,25 gram dengan harga emas sekarang yang 1 gramnya 2 juta, sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama sahabat, 2 juta lah. Nego 4,25 gram, biar mudah ngitungnya, 2 kali 4 8 juta satu keping, 8 juta kali 50.000 keping. Berapakah harta rampasan perang? Mestinya untuk tes seleksi TNI soalnya begini, mesti bergizi, berkualitas. Berapakah umur Nabi Muhammad ketika menjadi panglima perang Badar? Berapakah jarak kilometer dari Makkah ke Badar? Berapakah harta rampasan perang kalau dihitung dengan harga rupiah sekarang? Satu keping 8 juta kali 50.000 keping. 8 kali 5 berarti 400 miliar. 400 miliar harta rampasan perang. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, lemah, letoy, loyo, lunglai, lesu, bawaannya mau mati. Itu bukan Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Itu Nabi Muhammad yang digambarkan oleh Snok Horgronyi, yang pura-pura masuk Islam, mau merusak Islam. Dia gambarkan Nabi Muhammad itu lemah. Nabi Muhammad itu hanya memikirkan akhirat. Nabi Muhammad itu sesuai dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 400 miliar. 400 miliar itu kalau dibelikan cendol, berenang sambil minum. Kuat dalam pengabdian, mulia dalam keimanan. Bukan hanya dalam keimanan, pengabdiannya. Menang pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun kedua hijrah. Iyalah, dia kan nabi, dia pasti ditolong Tuhan. Coba kita baca, kita analisa. Habis sholat subuh, Nabi langsung menyusun barisan. Pasukan susun barisan. Ketika disusun barisan habis sholat subuh, otomatis pasukan Nabi Muhammad menang 1-0. Kenapa? Karena Nabi menyusun barisan di tempat terbit matahari. Ini matahari terbit, Nabi nyusun barisan. Setelah pasukan Nabi nyusun barisan, baru pasukan musuh datang di hadapan matahari. Otomatis kalau melawan matahari, mata musuh silau. Menang 1-0. 2. Nabi berkemahnya di dekat oase, gurun pasir, nggak ada air, berkemah di dekat oase.
Kenapa berkemah di dekat oase? Karena kalau menguasai air, musuh mati kehausan. 2-0. Berstrategi. Saya nggak mau ada setelah sholat tanpa strategi. Pas ditanya, gimana? Latihan, nembak, strategi, olahraga? Serahkan pada Allah. Nggak bisa begitu. Nabi saja berstrategi. Padahal dia pasti menang dan pasti masuk surga. Apalagi kita yang STJ, status nggak jelas. Strategi pertama, bangun pagi-pagi, susun barisan di terbit matahari supaya musuh kena silau. Strategi yang kedua, pasang kemah di dekat oase supaya menguasai air. Strategi ketiga, Nabi mesti tahu pasukan musuh berapa supaya dia bisa buat strategi perlawanan. Bagaimana Nabi tahu musuhnya berapa? Malam-malam dia siapkan pasukan untuk menjaga air di tempat oase. Mereka mau masak, tangkap tukang masaknya. Ditangkap tukang masak, koki musuh, tanya, berapa pasukan kalian? Kata tukang masak, saya nggak tahu. Saya cuma masak aja, saya mana tahu pasukan berapa. Di situ nampak kecerdasan Nabi. Berapa masak kambing, berapa masak unta? Dia bilang, hari ini saya masak unta sekian, masak kambing sekian. Dari jumlah makanan yang dimasak, Nabi tahu berapa jumlah pasukan. Makanya Nabi itu punya sifat 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Katanya tinggal 3, karena fatonah sudah ditangkap. Fatonah itu artinya kecerdasan. 3 strategi Nabi, tapi tidak hanya bertumpu pada strategi, doa. Di malam itu Nabi saat berdoa, sorbannya diembus angin jatuh. Biasanya orang kalau sedang berdoa sorbannya jatuh, dia akan ambil sorban. Sorban yang nggak jatuh itu sorban yang dari Papua. Ini sudah kemana-mana jalan, nggak jatuh-jatuh. Pasangkan sama jenderal. Ketika Nabi sedang berdoa, sorbannya jatuh, dia nggak peduli. Datang Abu Bakar Siddiq memasangkan sorbannya. Nabi berdoa. Jadi perjuangan zaman Nabi sejalan antara strategi dengan doa. Kamu tidak kuat, yang kuat Allah. Kamu tidak kuasa, yang kuasa Allah. Itu kata siapa? Kata Maijen TNI Angkatan Laut Marinir Andi Rahmat. Beliau ngomong gitu tadi di jalan. Kita nggak kuat, Ustaz. Yang kuat itu Allah. Boleh untuk update status besok pagi. Badan, tubuh, tulang, kuku, bulu, darah, sumsum, jantung, paru. Dibelah kepala kita ini dari otak sampai bawah. Dibelah juga sapi kurban, sama isinya. Kenapa yang sapi kurban limosin yang beratnya 1 ton bisa dipotong sama orang yang beratnya 50 kilo? Ada kecerdasan, ada kekuatan yang diberikan Allah SWT. Ini yang berbeda-beda, ini hanya sejengkal saja. Sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Ini yang berbeda. Kalau dikoyak kulit wajah ini sama semua. Tengkorak ini bentuknya sama semua. Tengkorak artis yang menang Miss Universe dengan tengkorak Abdul Somad sama bentuknya. Gak ada mancung, gak ada pesek. Maka jangan berkecil hati. Kalau ditanya orang, kok ganteng, kok enggak, tengkorak kita sama bro. Jadi kekuatan itu ada di dalam. Kalau kita baca bacaan sholat itu semuanya menunjukkan kita lemah, yang kuat hanya Allah. Angkat tangan dua-duanya, Allahu Akbar. Tadi semua pasukan waktu kami lewat semuanya ngangkat tangan, tapi cuma 1. Belum ada saya lihat yang angkat 2 sekali.
Karena dua tangan hanya untuk Allah. Allahu Akbar. Engkau yang besar, aku tidak besar. Diulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Abdul Somad, kau dipuji-puji orang sampai namamu dibuat 2 baris. Profesor, doktor, haji, LCD, SE, ME, PhD. Tinggal almarhum aja yang belum lagi. Maka dikembalikan kepada Allah. Walhamdulillahi katsira. Kau dimuliakan, kau disucikan, kau disambut. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika kita merasa diri kita kecil, kita lemah, disitulah Allah mendatangkan kekuatan. Ketika tentara Israel tertangkap, apa yang terjadi? Ternyata tentara Israel pakai pampers. Ketakutan. Kita kenapa tidak takut? Karena kita diajarkan mati syahid. Mati syahid. Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar. Jenderal Sudirman, Panglima Besar Bintang 5 meneriakkan Allahu Akbar. Karena teriakan Allahu Akbar itulah Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam. Jepang kembali ke Tokyo. Dan komunis bubar. Akhirnya kita pakai Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Makanya di pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ustaz kok ingat? Saya tukang baca itu tiap hari Senin. Di SD Al-Wasliyah Kisaran, Sumatera Utara, membacakan preambul pembukaan. Atas berkat rahmat Allah. Baru yang kedua, keinginan luhur bangsa Indonesia. Jadi kalau tidak kuat basicnya, Ustaz Somad, semua yang ada di komplek ini sholat ke masjid. Yang enggak ke masjid, saudara-saudara kita non muslim, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, perempuan yang sedang berhalangan. Yang ketiga, kalau memang ada sakit dan lain sebagainya. Kalau sehat walafiat, ke masjid. Pertolongan Allah datang. Jadwal manusia, jadwal BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, mengatakan hari ini, hari Jumat, bahwa pagi ini akan panas terik, akan hujan, akan berkabut. Tidak mungkin. Tapi apa kata Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ini hari ini jadwal kita ini sudah di luar jadwal BMKG. Ini jadwalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz tahu dari mana? Jenderal yang cerita. Saya enggak, saya cek. Karena kalau saya cek, saya malah jadi takut datang. Datang, suasananya adem, ayem, tidak panas, tidak petir menyambar, tidak hujan lebat, tidak berkabut. Bayangkan kalau pas saya datang tiba-tiba hujan lebat. Gimana saya mau nembak? Bayangkan kalau saya datang hujan berkabut. Gimana mau foto? Soto bukan sembarang soto. Soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto. Setelah foto cepat diupload. Nah, jadi di balik manusia yang tegar itu ada kekuatan dari dalam. Jenderal Sudirman, ya, ada yang bilang katanya jenderal punya jimat, jimat yang digantungkan di badan, ditembak enggak mempan, enggak bisa ditangkap, bisa ngilang. Kata Jenderal Sudirman, ya, saya punya jimat. Mana jimatnya jenderal? Jimatnya enggak bisa dilihat. Jimat saya 3. Yang pertama, sholat tidak pernah tinggal. Yang kedua, wudu dijaga.
karena dengan menjaga wudhu turun rahmat Allah. Yang ketiga, zikir tidak pernah putus. Makanya ketika ada pengkhianat yang membocorkan ke Belanda, itu dia Jenderal Sudirman. Belanda datang, begitu Belanda mau nangkap, Jenderal Sudirman beserta pasukannya langsung buat lingkaran. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Datang pasukan Belanda ngelihat orang tahlilan kok. Allah menolong. Nasrum minallah. Mesir, Tunisia, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Maroko dijajah oleh Spanyol. Mesir dijajah oleh Inggris, Prancis. Libya dijajah oleh Mussolini dari Italia. Pahlawan yang paling terkenal adalah Umar Mokhtar. Ketika Umar Mokhtar ditangkap, mau digantung, Mussolini penasaran, kenapa orang ini tetap berjuang. Mussolini mau face to face, mau nanya langsung. Akhirnya ketemu Umar Mokhtar. Ya, apa yang membuat kamu melawan kami? Kami pakai tank, kamu pakai kuda. Kami pakai senapan otomatis, kamu pakai senapan angin. Apa yang membuat kamu melawan kami? Kata Umar Mokhtar, Allah hanya menyuruh kami berjuang. Masalah kemenangan itu milik Allah. Dua, Allah menyuruh kami melawan kemungkaran. Karena diam dengan kemungkaran berarti sama dengan kemungkaran itu sendiri. Yang ketiga, kami kalau mati syahid, tidak kena azab kubur, tidak merasakan sakratul maut, dan kami masuk surga tanpa hisab. Terdiam Mussolini. Umar Mokhtar dikagumi oleh orang Amerika sampai difilmkan. Pemeran filmnya namanya Anthony Quinn. Yang belum nonton, buat nobar. Begitulah mereka bertahan menghadapi serangan yang luar biasa. Indonesia merdeka, betul. Kenapa Indonesia merdeka? Karena perjuangan tentara bersama rakyat. Kenapa rakyat dan tentara berani mati? Karena ada fatwa namanya resolusi jihad. 10 November Hari Pahlawan. Coba mundur sebelum November, Oktober. Coba lihat tanggal 22 Oktober. 22 Oktober, Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Yang punya senjata, tentara maupun sipil, wajib membunuh Belanda. Yang tidak membunuh Belanda berarti pengkhianat. Yang mati dibunuh Belanda, matinya mati syahid. Bergejolaklah dari 22 Oktober, 10 November meletupnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Datanglah Sukarni menemui Soekarno. Gimana kalau kita proklamasinya tanggal 18 saja Bapak Insinyur Soekarno? Kata Bung Karno, jangan geser tanggalnya, tetap 17. Kenapa 17 yang dia pilih? Karena 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Karena 17 adalah 17 rakaat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bung Karno percaya pada angka-angka, maka tidak dipilih tanggal lain. 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan Ramadan. Yang berteriak, yang menggerek bendera, yang menyanyikan Indonesia Raya, yang meneriakkan Allahu Akbar adalah orang yang lapar. Orang lapar itulah yang tidak takut mati. Kalau orang kenyang, dia nggak bisa teriak.
Jadi kalau gitu kita merdeka 17 Agustus atau bulan Ramadan Pak Ustadz? Tetap saja peringati 17 Agustus. Karena kalau bulan Ramadan kita payah panjat pinang. Tapi sekali-sekali nanti coba naikkan bendera. Nanti ada tuh masanya bertepatan Ramadan itu ketemu dengan 17 Agustus. Karena mundur 11 hari barulah bisa merasakan bagaimana menggerek bendera sekaligus menyanyikan Indonesia Raya seperti yang dirasakan mereka 1945 dalam keadaan lapar berpuasa. Ada nanti itu masanya Ramadan itu bertepatan dengan 17 Agustus. Begitu. Saya mau. Sekarang kalau ada orang sholat, orang berteriak Allahu Akbar, berarti dia tidak nasionalisme. Kalau ada orang yang nasionalisme, berarti dia tidak religius. Dibenturkan antara religius dengan nasionalisme. Dari mana berita ini datang? Yang memerdekakan bangsa ini adalah orang yang religius sekaligus nasionalisme. Karena kalau hanya religius, dia tidak cinta NKRI. Kalau hanya nasionalisme, dia tidak taat kepada Allah. Yang memerdekakan bangsa ini adalah orang yang religius dan cinta NKRI. Mudah-mudahan anak-anak kita sampai hari kiamat memperjuangkan menjaga negara ini, insyaallah. Ustaz Somad, ya. Kapan Ustaz meneriakkan takbir supaya kita memerdekakan Palestina? Aku bukan tentara. Siapa yang memerdekakan Palestina dulu? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa? Salahuddin Al-Ayyubi panglima perang. Salahuddin Al-Ayyubi itu panglima perang, bukan ustaz. Makanya kalau datang jamaah, ustaz, teriakkan Allahu Akbar. Kita mau perang. Kau pikir perang pakai sound system? Perang itu pakai senjata, bro. Palestina merdeka karena perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi ngaji kitab khatam fikih Syafi'i, mazhab dia Syafi'i. Khatam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Mati sebelum mati. Puncak dari Ihya itu adalah mati sebelum mati. Maka dia nggak takut lagi mati. Karena dia sudah mati sebelum mati. Gak takut dia melawan tentara yang mengambil Palestina. Konstantinopel, kota terkuat di dunia. Siapa yang menaklukkannya? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih panglima perang. Muhammad Al-Fatih itu tentara. Tapi dia dididik oleh gurunya namanya Syekh Agha Samsuddin. Syekh Agha Samsuddin menarik tangan Muhammad Al-Fatih, dibawa ziarah ke makam Abu Ayyub Al-Ansari. Makamnya di bawah pohon kayu di kota Konstantinopel. Lalu Agha Samsuddin menunjukkan, inilah makam Abu Ayyub Al-Ansari yang berperang umur 80 tahun. Abu Ayyub Al-Ansari datang berperang dari Madinah ke Konstantinopel umur 80 tahun. Sekarang kau anak muda. Umur Muhammad Al-Fatih waktu itu 19 tahun. Ada yang bilang 21 Pak Ustadz, tanggal lahirnya beda. Ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. Berapa umur Usamah bin Zaid waktu dilantik Nabi jadi panglima perang? 18 tahun. Berapa umur Muhammad Al-Fatih waktu menaklukkan Konstantinopel? 19 tahun. Berapa umur kamu? 20. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Generasi strawberry, cantik, menyala abangku. Tapi begitu keluar dari etalase kaca mall, dia layu, gak tahan banting. Saya ini generasi Gen X.
generasi yang penuh penderitaan. Kalau saya ceritakan itu ke anak-anak Gen Z, dia bilang derita lo kali. Saya generasi yang sabar untuk datang ke TV, nontonnya di sini, TV-nya di sana, dan sabar untuk datang mendekati TV untuk ngerubah channel. Tek, tek, tek. Generasi sekarang ngambil remote, macet dikit banting. Saya generasi yang sabar untuk mendengarkan lagu, nunggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu baru ada jam 10. Namanya album Minggu. Yang tahu berarti udah tua. Sama umur kita. Saya generasi yang sabar untuk nonton sinetron, nunggu jam 11 siang. Jahat, Little Missy. Yang jahat Tuan Baron. Sekarang anak-anak mau dengar lagu, mau nonton film, dia tinggal buka Netflix, dia tinggal buka WiFi, langsung 24 jam. Macet-macet dikit ngamuk, tantrum. Mau jadi apa bangsa ini kalau anak mudanya dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngamuk, mudah diprovokasi, memakan isu. Jangan mau termakan isu, karena kita disuruh makan nasi. Jangan mau diadu domba, karena domba sudah kita sembelih Idul Adha kemarin. Bangsa ini insya Allah dicerdaskan lewat masjid, dicerdaskan lewat tausiah, lewat pengajian, lewat kultum. Itulah yang akan menguatkan kita. Kalau tentaranya kuat, yang menjaga ini kuat, bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Pasmar 3 spesialis bagian timur. Pasmar 1, Pasmar 2, Pasmar 3. Kira-kira yang paling berat perjuangannya, yang paling jauh Pasmar 3. Jadi kalau gitu yang paling banyak pahalanya Pasmar 3. Kata siapa? Ya kata Ustaz Abdul Somad. Ustaz ngomong gitu dalilnya dari mana? Al jaza ala qadril amal. Balasan pahala sesuai dengan kadar amal. Kenapa pahala tahajud lebih besar daripada sholat maghrib? Karena tahajud bangun malam. Kenapa nggak diwajibkan? Karena kalau diwajibkan tahajud semua berdosa. Nggak ada yang tahajud. Nah, jadi begitulah. Kami berangkat tadi malam dari Cengkareng jam 12.10. Buka mata masih gelap juga. Buka lagi pramugari mau ngasih nasi. Ditawari ke Ustadz Fadlan, enggak kata Ustadz Fadlan. Hampir saya ambil nasi Ustadz Fadlan. Bangun lagi, sholat subuh. Bangun lagi, sampai. Apa kata orang airport tadi malam? Ustadz, penerbangan ini sekitar 4-5 jam Pak Ustadz. Ini sama dengan ke Guangzhou, Cina Pak Ustadz. Betapa luasnya Indonesia ini Pak Ustadz. Orang-orang yang menjaga perbatasan dari serangan narkoba, dari serangan musuh, dari serangan macam-macam, maka insya Allah setiap detiknya, setiap menitnya, di balik laki-laki yang hebat-hebat ini ada 2 perempuan yang hebat. Ibunya yang sudah melahirkannya dan istrinya yang mendampinginya. Kalau istri tinggal di rumah, wahai para istri yang ada di rumah, walaupun kalian tidak hadir di sini, tapi kalian menonton melalui channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. 11.000 pasukan di Pasmar 3 ini yang akan datang. Ada istri yang tinggal di sana, sholat malam, doakan suami, jaga anak-anak dengan baik, karena kalian adalah orang-orang yang berjihad
Ustaz Abdul Somad yang ceramah, Ustaz Abdul Somad yang tablik akbar, Ustaz Abdul Somad yang fotonya yang dipajang. Tapi boleh jadi kalian yang tulus ikhlas di rumah, menjaga keluarga, menjaga kesetiaan, menjaga anak-anak, boleh jadi pahala di akhirat kalian lebih jauh, lebih besar balasannya daripada Ustaz Abdul Somad. Jangan diaminkan. Enggak diaminkan, betul itu sudah dibalas Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dulu calon istrimu. Abang, iya. Abang dulu kan playboy cap gayung kan? Kenapa aku yang menjadi istrimu? Karena kaulah yang layak mendampingi aku. Kaulah yang lulus fit and proper test. Maka istri-istri TNI Marinir ini layak berkata, mendampingi Marinir ini berat, biar aku aja. Karena kalau istrinya mengatakan pergilah berjuang Kanda, jaga negara kita, dia fokus nembaknya. Macam saya menembak tadi. Ustaz, arahkan yang merah itu Ustaz. Tapi kalau dikit-dikit dia kirim kabar pampers habis, gas naik, gimana dia mau nembak? Pas mau nembak nampaknya pampers. Kuatkan. Seorang suami pulang ke rumah, istrinya mandi, bersih, berdandan, dia masak. Suami nanya, anak kita mana? Anak kita tidur lebih lelap dari hari sebelumnya sayang. Oh, dia makan. Setelah makan dia minum. Setelah dia minum dia bercengkrama dengan istrinya. Setelah selesai semua tenang, baru istrinya bilang, selama kau pergi anak kita meninggal. Ngamuk suaminya. Kenapa kau nggak cerita? Karena kalau aku cerita saat kau di pintu, kau nggak makan. Karena kalau aku cerita saat kau jauh, ku kirim pesan, kau tidak akan tenang. Kalau gitu kau membohongi aku tidak bohong. Apa jawabanku tadi waktu kau tanya anak kita di mana? Ku bilang anak kita lebih lelap dari sebelumnya. Memang lebih lelap karena dia sudah meninggal. Begitulah seorang istri menjaga perasaan suami. Suami juga pandai menjaga istrinya, menjaga hatinya. Jaga hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selama. Maka insya Allah kalau suaminya sudah baik, istrinya baik, anak-anaknya baik, kutitipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan kalian akan ku transfer tiap bulan. Ini kartu ATM. Jangan khawatir dolar naik, karena kita belanja pakai rupiah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insya Allah. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam setengah 11. Saya sebetulnya di mana-mana ceramah itu sesuai dengan botol. Ini 30 menit aja sebetulnya. Karena botolnya 300 ml. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Sebelum berangkat, serahkan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Engkau yang maha kuat, aku lemah. Engkau yang maha perkasa, aku enggak punya apa-apa. Tolong aku ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustaz, kalau mengucapkan yang begitu itu kuat atau pelan? Kuat. Mau berangkat itu. Karena kadang kawan-kawan kita ini membisikkan sih, bro nanti kalau gini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau setan yang membisikkan ke telinga kita, kita bacakan ayat kursi, insya Allah lari dia. Tapi kalau kawan kita ini yang berat. Kita bacakan ayat kursi, dia hafal Yasin.
Maka kita baca kuat untuk menguatkan hati kita. Ini akan berjuang. Solat sunat hajat. Usalli sunnatal hajat. Hajatku kuatkan aku ya Allah. Kekuatan yang dari dalam itulah yang akan menguatkan batin kita. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu, bukan badannya dulu, jiwanya dulu. Di dalam ini ada jiwa. Jiwa itu dulu dibangun, baru badannya. Sekarang banyak hanya membangun badan saja yang dibangun. Wajah, skincare. Hanya badannya saja yang dibangun. Jiwa tidak dibangun. Keropos, hancur berkeping. Mesti seimbang dua-duanya. Jiwanya dibangun, badannya dibangun. Itulah, kalau bisa diingat, alhamdulillah. Tidak bisa diingat, bisa ditonton ulang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Bunga kuntum jangan terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.